Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Gusbin di mana saja berada, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gusbin di mana saja berada, kultum kali ini bertema keutamaan surat Al-Ma'un. Sahabat Gusbin di mana saja berada, surat Al-Ma'un merupakan urutan surat ke-107 di dalam mushaf Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat Al-Quraisy dan termasuk golongan surat Makkiyah sebab diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ma'un menerangkan mengenai beberapa sifat watak manusia. Watak tersebut dianggap mendustakan agama, seperti menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim, tidak pernah bersedekah, dan tidak menganjurkan orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Al-Ma'un artinya adalah bantuan penting. Surat Al-Ma'un memiliki makna mendalam untuk direnungkan setiap umat muslim. Surat ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita tentang pentingnya menjaga sifat kemanusiaan di antara manusia, yakni untuk mengasihi dan memberi sesama. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Bismillahirrahmanirrahim. Araital ladzi yukadzibu biddin wa jalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'udu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Sahabat Gusbin di mana saja berada, berdasarkan dari banyak ahli, surat Al-Ma'un diturunkan bukan tanpa sebab. Hal ini dianggap memiliki keterkaitan dengan kisah dan watak dari Abu Sufyan. Dalam buku Tafsir Nurul Quran oleh Alimah Kamal Faqih yang terbit pada tahun 2006, terdapat pernyataan sebagai berikut. Abu Sufyan biasa membunuh 2 unta besar setiap hari untuk disantap bersama kaumnya. Namun pada suatu hari ada seorang anak yatim mendatangi pintunya dan meminta pertolongan.
alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Abu Sufyan dinilai merupakan sosok yang baik apabila di hadapan banyak orang atau kaumnya. Namun rupanya hal tersebut bertolak belakang saat dirinya tidak sedang dikelilingi oleh banyak orang. Kisah itulah yang kemudian menjadi penyebab Allah menurunkan surat Al-Ma'un. Hal tersebut secara langsung diperingatkan oleh Allah pada ayat keempat hingga ketujuh, di mana menerangkan tentang ciri-ciri orang munafik yang akan mendapatkan balasannya kelak di kemudian hari. Surat Al-Ma'un tidak hanya sebagai sebuah peringatan bagi umat muslim untuk bersikap baik kepada anak yatim, namun juga memberi penegasan mengenai gambaran beberapa hal seperti orang-orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau membantu fakir miskin, serta orang-orang yang memiliki jumlah harta melimpah akan tetapi sama sekali tidak memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar. Hadis riwayat Tabrani dikatakan Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan penting yang berbunyi, "Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, padahal tetangganya yang di sampingnya dalam keadaan lapar, sedangkan ia mengetahuinya." Ada banyak keutamaan surat Al-Ma'un, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, spirit memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda dari Sa'al bin Sa'ad, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian Rasul mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sholat tepat waktu. Keutamaan surat Al-Ma'un selanjutnya bermakna anjuran menjalankan sholat pada waktunya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Yang ketiga, senantiasa berbuat kebaikan. Surat Al-Ma'un juga mengandung semangat untuk menjalankan kebaikan kepada manusia. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 40 kebiasaan baik. Yang tertinggi adalah memberi seekor kambing. Tidaklah seseorang beramal dari perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut dengan harapan dia mengharap pahala darinya dan membenarkan apa yang dijanjikan padanya, melainkan Allah memasukkannya dengan amalnya ke dalam surga. Yang keempat, ikhlas beramal. Keutamaan surat Al-Ma'un selanjutnya adalah adanya niat ikhlas dalam beramal dan tidak riya dan sum'ah, yaitu sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain memujinya. Allah berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Quran Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah tafsir surat Al-Ma'un. Semoga surat Al-Ma'un ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.